Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Wijanti dengan NIM akhir 014 dari TRO Angkatan 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi motor yang sudah dipersiapkan oleh grup 4 dengan mata kuliah Praktikum Mekatronika. Dalam penyusunan materi ini, saya dibantu dengan Sayoga Alakbar Rizky Pratama yang dengan NIM akhir 040. Di sini, motor adalah komponen aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan rotasi atau linear. Motor berfungsi untuk penggerak utama dalam sistem otomatisasi, robotika, kendaraan listrik, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Motor dalam sistem mekatronika dikendalikan oleh microcontroller, microprocessor atau PLC, Programmable Logic Controller, yang bekerja bersama sensor dan sistem umpan balik untuk mengatur kecepatan, posisi, dan arah gerakan secara presisi. Terdapat beberapa macam motor yang digunakan dalam mekatronika, yaitu motor stepper, motor servo, motor DC, dan motor AC. Yang pertama ada motor stepper. Motor stepper adalah alat yang mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan rotor discrete atau tidak kontinu yang disebut step atau langkah. Satu putaran motor memerlukan 360 derajat dengan jumlah langkah yang tentu per derajatnya. Untuk ukuran kerja dari stepper biasanya diberikan dalam jumlah langkah per putaran per detik. Motor stepper mempunyai kecepatan dan torsi yang rendah namun memiliki kontrol gerakan posisi yang cermat. Hal ini dikarenakan memiliki beberapa segmen kutub kumparan. Kemudian, di sini ada prinsip kerja, kelebihan, aplikasi, dan kekurangan dari motor stepper. Yang pertama ada prinsip kerja. Bekerja berdasarkan prinsip pulsa listrik yang dikontrol secara digital. Yang kedua, kecepatan putaran ditentukan oleh kecepatan pemberian data ke kumparan stator. Ketiga, semakin cepat data diberikan, semakin cepat motor berputar. Kemudian ada aplikasinya, yaitu diaplikasikan dalam penggerak piringan disket dan CD, kemudian di printer 3 dimensi dan mesin CNC, kemudian di robotika dan otomasi industri. Kelebihan dari motor stepper ini yang pertama ada gerakan presisi tinggi tanpa sensor tambahan, yang kedua dapat tetap terkunci dalam posisi tanpa daya tambahan, yang ketiga dapat dikontrol dengan mudah menggunakan sistem digital. Kemudian kekurangannya di sini ada konsumsi dayanya yang relatif tinggi, kemudian torsi menurun pada kecepatan tinggi, kemudian pengendalian lebih kompleks dibanding motor konvensional. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang motor servo. Motor servo adalah motor listrik yang dilengkapi dengan sistem umpan balik untuk mengontrol posisi, kecepatan, dan torsi secara presisi. Motor servo digunakan sebagai aktuator pada robot mobile dan lengan robot. Terdiri dari servo continuous berputar 360 derajat dan servo standar hanya 180 derajat. Contoh umumnya continuous parallax HS311, kuat, cepat, dan continuous, dan HS322 HD, ini yang standar. Pergerakan servo dikendalikan dengan pulsa 1,5 milisecond untuk posisi tengah, kurang dari sama dengan 1,3 milisecond untuk ke kanan, dan lebih besar dari sama dengan 1,7 milisecond untuk ke kiri dengan delay 20 milisecond. Kemudian di sini ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari motor servo. Kelebihannya memiliki akurasi yang tinggi dan respon cepat terhadap perubahan yang beban. Kemudian ada efisiensi tinggi dalam kontrol posisi presisi. Kekurangannya di sini harganya lebih mahal dibandingkan motor biasa, kemudian memerlukan controller tambahan untuk pengoperasian, kemudian instalasi pemrogramannya lebih kompleks. Sedangkan pengaplikasiannya, motor servo ini digunakan sebagai aktuator pada mobile robot dan lengan robot, kemudian diterapkan dalam robotika, otomasi industri, dan aplikasi presisi tinggi seperti drone. Kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan tentang motor DC. Motor DC adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi gerak, mempunyai prinsip dasar sama dengan motor stepper, namun sifatnya kontinu dan atau berkelanjutan. Motor DC dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor DC dengan sikat atau mekanis komutasi, yaitu motor yang memiliki sikat karbon yang berfungsi sebagai pengubah arus pada kumparan sedemikian rupa sehingga arah tenaga putaran motor akan selalu sama. Kemudian ada motor DC tanpa sikat, menggunakan semikonduktor untuk merubah maupun membalik arus sehingga layaknya pulsa yang menggerakkan motor tersebut. Kemudian di sini ada aplikasi kelebihan dan kekurangan dari motor DC. Aplikasinya, motor DC ini diaplikasikan dalam kendaraan listrik, kemudian peralatan rumah tangga seperti kipas, blender, dan bor listrik. Kemudian bisa diaplikasikan juga dalam sistem robotika atau otomasi industri. Kelebihan dari motor DC ini adalah kontrol cepat yang mudah, kemudian torsi awal tinggi, cocok untuk aplikasi beban berat, kemudian respon cepat terhadap perubahan beban. Namun kekurangan dari motor DC ini adalah keausan pada sikat dan komutator, kemudian ada efisiensi lebih rendah dibanding motor AC, kemudian umur lebih pendek karena komponen mekanis yang bergerak. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang motor AC. Motor AC adalah motor yang digerakkan oleh sebuah arus bolak-balik dan terdiri dari dua bagian dasar, yaitu sebuah stator yang diam memiliki lilitan atau koil yang disuplai arus AC untuk menghasilkan medan magnet berputar, dan sebuah rotor di bagian dalam yang disambungkan ke poros keluaran yang diberi torsi putar oleh medan magnet yang berputar. Ada dua jenis motor AC, tergantung pada tipe rotor yang digunakan. Yang pertama ada motor sinkron, yang berputar persis sesuai dengan frekuensi yang disuplai atau sepersekian kali dari frekuensi suplainya. Medan magnet pada rotor digunakan atau dihasilkan dari arus yang dilalui melalui slip ring atau disebut magnet permanen. Kemudian yang kedua ada motor induksi atau asinkron, yang berputar sedikit lebih lambat dari frekuensi yang disuplai medan magnet pada rotor. Dari motor jenis ini dihasilkan dengan sebuah arus induksi.
Di sini ada penjelasan tentang motor sinkron, motor AC sinkron yang pertama. Aplikasi dari motor AC sinkron ini biasa digunakan dalam industri manufaktur seperti mesin pemotong atau konveyor, kemudian ada generator listrik dalam pembangkit tenaga listrik, kemudian pada pompa dan kompresor yang membutuhkan kecepatan tetap, kemudian ada robotika dan otomasi industri. Kelebihannya dari motor AC sinkron ini adalah kecepatan tetap tidak dipengaruhi oleh beban, efisiensi tinggi karena tidak ada slip, cocok untuk aplikasi presisi yang tinggi. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan sumber daya tambahan untuk start atau excitation system, kemudian strukturnya lebih kompleks dibandingkan motor induksi, kemudian biayanya lebih mahal. Kemudian di sini ada motor AC asinkron. Aplikasi dari motor AC asinkron yang pertama adalah untuk peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, pompa air, atau mesin cuci. Kemudian di industri, untuk mesin bubut, belt conveyor atau kompresor. Kemudian untuk HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Kemudian untuk kendaraan listrik atau EV menggunakan motor induksi 3 fasa. Kemudian di sini ada kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yang pertama memiliki desain sederhana yang kuat, perawatan mudah karena tidak memerlukan sikat karbon atau komutator, kemudian harga lebih murah dibanding motor sinkron, kemudian tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk start. Kemudian kekurangannya di sini kecepatannya sedikit bervariasi tergantung beban, kemudian efisiensi lebih rendah dibanding motor sinkron, kemudian memerlukan kontrol tambahan jika ingin kecepatan tetap. Terakhir, kesimpulannya adalah dalam sistem mekatronika, pemilihan jenis motor bergantung pada kebutuhan kontrol, kecepatan, dan presisi. Motor servo digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kontrol posisi dan kecepatan tinggi, seperti robotika dan sistem otomasi presisi. Motor stepper digunakan untuk sistem yang membutuhkan pergerakan bertahap dan akurat, seperti printer 3 dimensi dan CNC. Motor DC sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan kontrol kecepatan yang fleksibel dan responsif, seperti kendaraan listrik dan alat elektronik portabel. Sementara motor AC sinkron ideal untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan dan efisiensi tinggi, seperti dalam pembangkit listrik dan industri manufaktur. Sementara itu, motor AC asinkron atau induksi lebih sering digunakan dalam aplikasi industri dan rumah tangga, karena desainnya yang sederhana, tahan lama, dan murah. Meskipun memiliki slip yang menyebabkan kecepatan sedikit bervariasi, pemilihan motor yang tepat dalam sistem mekatronika sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dari kecepatan, torsi, efisiensi, dan kompleksitas kontrol. Sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.